Tapi challenging itu tergantung kita ya. Pada akhirnya dari seseorang yang tidak biasa menjadi harus terbiasa dengan situasi itu. Kalau tempat teraman itu pastinya orang tua ya. Karena mau bercerita dan tempat rahasia paling aman itu memang di orang tua. Gitu. Selang 2 tahun kemudian 2004 saya masuk jadi tim SEA Games pertama saya. Itu saya main di Timika, menjadi momen yang paling indah sih. Dan akhirnya bisa lari di Tanah Papua di depan keluarga saya sendiri. Itu yang waktu itu mungkin keluarga saya nanya ya. Yang saya bilang itu legacy sih. Yang bisa saya taruh bahwa sebelum saya pensiun saya berhasil lari di Tanah Papua. Di Tanah Papua. Wow. Saya lari buat siapa? Hasilnya untuk siapa? Kan gitu. Semuanya kembali kepada siapa nih, mau dikasih ke siapa. Jadi motivasi terbesar jelas orang tua saya. Selamat datang lagi di Torang Bacerita. Apa kabar Sobat Negeriku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena selalu ada inspirasi dari Bupi Cendrawasih. Senang sekali rasanya saya Yunita Alanda Monim yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Narasumber kita hari ini adalah salah satu atlet kebanggaan kita ya, atlet Indonesia ya tentunya. Ada Kak Serafi Anelis Unani. Halo Kak Serafi. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih Kak Serafi? Puji Tuhan baik sekali. Bagaimana perjalanan dari Surabaya ke sini? Perjalanannya lancar, cuacanya sangat-sangat baik kemarin. Kemarin ya Kemarin, sampainya iya. ya Kak Serafi. Oke, pertama-tama terima kasih Kak Serafi sudah berkenan hadir hari ini di Torang Bacerita. Dan Kak Serafi, kapan lagi ada lomba dalam waktu dekat? 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi itu akan ada kejuaraan Indonesia Open di Jogja sih. Itu yang paling dekat, sekaligus kejurnas. Oke, kalau berbicara mengenai Indonesia yang tepatnya Surabaya yang baru saja menjadi tuan rumah dari Asian University Games 2024 kan. Jadi juara umum pula. Terus bagaimana tanggapan Kak Serafi sebagai seorang atlet? Kemarin itu kebetulan saya juga panitia pelaksananya, jadi cukup bangga ya, karena kita 126 medali emas untuk kontingen Indonesia, juara umum plus sapu cabur, itu atletik, itu juga meraih gelar juara umum dengan 14 emas. Jadi rasanya bagaimana bangga, apalagi kita jadi host ya, tuan rumah, jadi itu suatu kebanggaan tersendiri sih. Oh wow, kita semua tahu bersama Kak Serafi ini lahir dan besar di Surabaya Kak Serafi. Jadi iso ngomong Jawa tak? Mohon maaf ini ya, mau ngomong Jawa tapi salah. Coba deh Kakak, bagaimana masa kecil Kak Serafi sebagai anak Papua di Surabaya Kak Serafi? Kalau kita ngomong tadi bahasa Jawa, wis ojo ditakokno wis. Pokoke cowok tok tatak. Kalau ditanya masa kecil di Surabaya tentunya ya tidak mudah tentunya. Karena kan sebagai anak Papua di Surabaya itu challenging sekali sih menurut saya. Tapi challenging itu tergantung kita ya. Pada akhirnya dari seseorang yang tidak biasa menjadi harus terbiasa dengan situasi itu. Itu pada akhirnya ya jadi Serafi yang sekarang. Itu slow aja udah. Oh wow. Kalau berbicara mengenai sekolah nih Kak Serafi, Kak Serafi kan sekolah di Surabaya. Sebenarnya Kak Serafi ini orangnya kayak mana? Kayak bagaimana gitu loh di sekolah Kak Serafi? Dari awal gitu. Kalau dibilang cukup aktif sih. Jadi kalau tong sekolah tuh toh, kan kalau dulu zaman SMP tuh tong purok tuh span. Oh iya, Rockspan. Rockspan di bawah lutut. Itu selalu sobek kalau pulang sekolah. Kenapa tuh Kak? Karena jadi anak terlalu aktif sekali. Aktifnya tuh ngapain Kak? Kalau nggak lari-lari, Okay. manjat itu. Tapi so far
seiring berjalannya waktu ya bisa jadi seperti ini sih. Jadi kalau tanya seperti apa di sekolah, cukup aktif gitu. Oke. Kalau di sekolah Kak Serafi suka mata pelajaran apa? List nomor 1 Apa itu? olahraga. Olahraga ya? List nomor 1, list nomor 2 tuh sepertinya saya tertariknya sejarah sih. Sejarah. Iya, Itu mata pelajaran yang mata Kakak pelajaran favorit. favorit ya. Iya, kita kalau masih sekolah itu kepikiran kayak mata pelajaran, aduh, Yang pasti nggak matematika. matematika. Iya sih sama Kak kita. Saya juga tidak begitu suka matematika, mohon maaf. Terus saat ini Kakak punya kesibukan apa nih? Kalau saat ini itu bekerja di salah satu BUMN di Surabaya. Terus setelah selesai jadi atlet sekarang jadi pengurus sih. Pengurus dari cabang olahraga atletik di Jawa Timur. Oh, Gitu. Jawa Timur ya, Di Jawa pengurus ya. Setelah Kakak pensiun kapan? 2021 tepat setelah PON. Oh itu nanti. Oh itu nanti. Oke, Kakak dulu Kak Serafi ini latihan di stadion Bumi Moro. Bumi Moro. Iya. Bumi Moro milik Akademi Angkatan Laut. Itu bagaimana ceritanya sampai Kakak bisa latihan di situ? Karena waktu itu lapangan itu kan terbatas di Surabaya. Oke. Jadi salah satu lapangan atletik yang Tong pakai itu kalau tidak salah waktu itu Brawijaya dengan Stadion Bumi Moro di kawasan Akademi Angkatan Laut gitu. Jadi Tong berlatih di situ karena memang ada klub juga di situ. Jadi seperti itu sih. Waktu itu 2 klub berarti atau cuma Enggak, satu di klub, situ aja? satu klub hanya tempat latihannya yang ada beberapa. Oh. Gitu. Tergantung hari latihan biasanya. Oh, oke. Nah, Kakak berbicara mengenai orang tua nih. Kakak punya bapak ini juga atlet ya? Atlet, Betul. coach juga? Coach itu tidak. Oh, tidak, atlet. Atlet saja, atlet sepak bola. Salah satu klub besar di Surabaya lah yang kamu tahu lah. Oh. Oh, jadi Kakak punya bapak ini adalah pemain bola, teman-teman. Oh, wow. Berarti Kakak punya keluarga ini semua atlet kah atau bagaimana gitu? Sebagian besar mungkin ya, karena kalau saya bapak memang pemain sepak bola. Sapu Om dulu itu pernah, kalau teman-teman ingat PON 2000 itu ada namanya Yanes Raubaba. Itu sapu Om yang emas di PON 2000, pelari 100 meter juga. Terus sapu adik laki-laki Franklin Ramses Burumi itu tahun 2 kawin gelar di SEA Games 2011, sama-sama dapat emas di nomor 100 meter putra dan putri. Oh, kok saya merinding. Oh, berarti Kakak punya keluarga nih, memang keluarga atlet sudah. Jadi Sebagian besar mungkin. sebagian Iya. besar. Berarti dorang nih sangat mendukung sekali Kakak punya karir sebagai seorang atlet gitu. Bagaimana dong punya tanggapan keluarga Kakak? Kalau mendukung pasti ya. Kalau namanya orang mendukung, apalagi kalau dong pu anak tuh sampai di level itu, saya yakin semua keluarga mendukung. Tapi jangan salah, dukungan itu tuh ada kompensasi di belakang dukungan. Itu dari satu bapak sih. Oh. Gitu. Jadi kau boleh jadi juara, tapi kalau kau pulang ke rumah kau tetap harus belajar dan harus naik kelas. Itu ada kompensasinya, dan di balik dukungan itu ada kompensasinya juga sih. Tapi puji Begitu. Tuhan ya, Tapi puji semua Tuhan bisa lewat. berjalan berbarengan ya. Betul. Prestasi, sekolah juga baik, dan dapat pekerjaan yang luar biasa juga ya saat ini Kakak. Oke, berarti Kakak ini kan tadi Kakak punya keluarga nih atlet semua nih, dan Kakak punya adik sama-sama atletik. Nah, ini tuh apakah tuntutan orang tua ataukah seperti apa itu Kakak? Atau memang Kakak sudah punya hobi? Kenapa harus atletik gitu loh, kan banyak cabang olahraga yang lain gitu. Tidak sih, kalau tuntutan juga tidak, karena itu mengalir saja sebenarnya. Itu kenapa atletik? Karena mungkin lari itu adalah olahraga yang paling mudah ya. Selain sepak bola tentunya. Kalau sepak bola kan olahraga rakyat toh. Tapi kalau lari itu untuk perempuan itu adalah olahraga yang paling mudah saat ini sih. Saat itu, bukan saat ini, saat itu. Gitu. Oh. Jadi ya itu adalah pilihan terbaik. Pilihan Pilihan terbaik saat itu. Dan Kakak bilang pilihan terbaik, tapi memang Kakak suka ya lari ya? Bukan suka lagi ya, kayaknya half of my life gitu. Sebagian jiwanya memang ada di lintasan sih. Oh wow. Gitu. Kakak berbicara menjadi seorang atlet nih. Ini kan
dalam meraih cita-cita kita kan pasti ada tantangan. Bagaimana kakak bisa mencapai cita-citanya kakak sebagai seorang atlet saat ini? Tantangannya itu banyak ya. Namanya orang bermimpi itu, saya punya mimpi besar sekali waktu itu memang. Ketika saya mama dan bapak tanya apakah saya mau jadi atlet, saya bilang iya. Itu memang tantangannya adalah komitmen dan disiplin. Sedangkan di usia 12 tahun itu anak kecil yang disuruh disiplin itu kan susah tuh. Itu toh masih suka bermain, toh masih suka pergi dengan teman, bermain dengan teman. Sedangkan di saat yang sama saya harus komitmen untuk latihan di jam-jam tertentu, istirahat. Nah, itu sih yang susah. Cuman tantangan itu di kemudian hari itu, saat bicara seperti ini hari ini tuh saya bisa bilang bahwa tantangan itu pada akhirnya saya merasa bahwa itu yang membangun saya pribadi sampai dengan hari ini sih. Jadi tantangannya adalah berkomitmen dan mendisiplinkan diri, itu yang paling sulit. Berkomitmen dan mendisiplinkan diri. Poin ya teman-teman, itu adalah hal yang susah juga ya kita lakukan, tapi harus gitu ya. As an athlete ya. Kak Serafi, berbicara mengenai di tahun 2002 Kak Serafi berhasil mendapatkan emas untuk pertama kalinya ya. Wow, puji Tuhan ya. Dan setelah itu berarti secara tidak langsung dan secara langsung ya membuktikan diri dari diskriminasi yang ada. Iya toh Kak Serafi? Betul. Dan sejak Kak Serafi menang emas, Kak Serafi jadi lebih sering ikut PON, terus menang banyak sekali medali, terus ikut SEA Games 5 kali berturut-turut, sampai Kak Serafi itu dapat julukan perempuan tercepat se-Asia Tenggara. Boleh diceritakan dengan Kak Serafi? 2002 itu memang awal mula sebenarnya. Jadi itu ada kejuaraan antar pelajar di Jawa Timur dan puji Tuhan waktu itu menang. Setelah itu berlanjut, dan di 2002 itu juga masuk pertama kali di tim Puslatda Jawa Timur. Itu selang 2 tahun kemudian 2004 saya masuk jadi tim SEA Games pertama saya. Jadi di usia 15 tahun tuh sudah di SEA Games, dan setelah itu berlanjut terus sampai dengan menjadi perempuan tercepat se-Asia Tenggara gitu. Prosesnya kira-kira dari 2002 sampai dengan juara SEA Games 2011 itu mungkin sekitar 12 tahun. Baru bisa sampai jadi juara itu. Jadi itu itu merupakan proses yang panjang, tapi semuanya dinikmati gitu loh. Dengan proses tidak mungkin kamu masuk ke dalam suatu situasi yang sebelumnya itu mungkin orang lain juara sebelum saya badannya lebih besar. Senior saya jauh lebih besar, jauh lebih, saya bilang dia adalah tinggi. Oh. Jadi memang dia adalah tipikal sprinter yang ideal. Oh. Lalu kemudian masuklah saya yang kecil, yang belum punya otot. Jadi sempat ditanyakan, bisa nggak sih kamu lari gitu? Tapi ya itu kembali lagi. Mimpi yang besar itu kan ada hal di belakang itu yang harus gimana caranya untuk sampai ke titik itu. Ya salah satunya ya be confidence tadi. Be confidence, berkomitmen, berdisiplin. Bertambah lagi satu, yaitu bagaimana caranya harus punya nyali di lapangan. Karena kalau kita nggak punya nyali di lapangan, namanya seorang atlet, kalau nggak punya nyali di lapangan, ya nggak akan bisa menang. Gitu. Jadi modal saya yaitu tadi nyali. Nyalinya memang besar. Gitu. Badannya kecil tapi nyalinya memang besar. Wow, luar biasa Kak Serafi. Nah Kak Serafi, di tahun 2019 kan pandemi nih Kak Serafi. Terus waktu itu Kak Serafi masih ikut olahraga ataukah seperti apa? 2019 itu kan mulai awal pandemi ya, akhir tahun. Masih Puslatda itu, persiapan PON Papua. Oh. Jadi kami dirumahkan, dalam artian kami di mes itu tidak boleh keluar. Kami latihan ya di situ aja, di dalam asrama gitu. Tidak menyenangkan tapi harus dijalankan, karena waktu itu juga akhirnya PON ditunda kan. Iya, ditunda. PON ditunda selama hampir 1 tahun. Stres, ada momen stresnya karena kan kami yang biasanya outdoor, terus tiba-tiba harus di indoor gitu. Tapi ya puji Tuhan bisa terselesaikan masa-masa berat itu sih, sampai akhirnya berangkat PON. Ya waktu itu pada akhirnya di tahun 2022 ya kita PON Papua ya Kak Serafi. Nah Kak Serafi, di tahun 2022 pas PON Papua itu ya kakak selesai kompetisi terakhir. Betul. Atau kan seperti apa tuh Kak?
Kompetisi terakhir itu merupakan PON terakhir. Pon terakhir. PON terakhir. Jadi langsung gantung sepatu di PON Papua itu sih. Kenapa kakak di PON Papua 2022? Kenapa kakak? Timing ya. Karena memang mimpi saya dari awal tuh saya sempat bargaining sih. Saya bilang sama Tuhan dalam doa saya bilang, Tuhan gimana caranya saya harus lari di Papua. Masa saya seumur hidup saya jadi atlet saya nggak lari di Papua, saya nggak terima Tuhan. Pokoknya saya harus lari di Papua. Ternyata Tuhan kasih yang paling indah. PON 2000, saya klarifikasi. Saya revisi PON-nya 2021. Oh ya, PON 2021 tahun 2022. Iya, itu saya main di Timika, menjadi momen yang paling indah sih, karena salah satunya pada saat pembukaan nama saya disebut presiden saat pembukaan. Saya merinding kakak. Terus dan akhirnya bisa lari di tanah Papua di depan keluarga saya sendiri. Itu yang waktu itu mungkin keluarga saya nanya ya. Keluarga saya mungkin nanya ya, nih anak kok kita nggak pernah lihat dia nonton dia tanding gitu. Tapi kemarin lari di depan keluarga sendiri, di depan anak-anak Papua, itu kebanggaan sih. Yang saya bilang itu legacy sih. Yang bisa saya taruh bahwa sebelum saya pensiun saya berhasil lari di tanah Papua. Di tanah Papua. Ya. Wow. Apa yang dicita-citakan kakak akhirnya terwujud ya. Indah lagi. Indah lagi. Waktu itu dapat apa kakak? 1 perak 1 perunggu. 1 perak 1 perunggu, tapi di usia kakak yang 33 tahun kalau 33 tahun ya. Oh wow. Tapi masih berhasil meraih perak dan perunggu. Itu adalah sebuah kebanggaan ya untuk kita. Mohon maaf kita jadinya baper-baperan nih ya kan. Oke. Kakak sekarang kan lagi tren lari, atlet dan non atlet. Yes. Itu ya nggak sih non atlet? Recreational runner namanya. Iya, apa namanya? Recreational runner. Yes. Nah, itu bagaimana tanggapan kakak sebagai seorang atlet? Happy ya, berarti kan vibes untuk menjaga kesehatan itu terdeliver dengan baik. Orang-orang jadi aware. Salah satunya ada banyak olahraga. Sekarang olahraga lari itu sudah menjadi istilahnya lagi booming ya sekarang ya, gitu kan. Banyak public figure juga jadi suka lari. Betul. Orang-orang di sekitar kita jadi suka lari. Jadi kalau tanyain apa tanggapan saya happy. Gitu. Akhirnya olahraga lari itu bisa merakyat juga kan. Gitu. Semua orang akhirnya sekarang pengen gitu. Saya pengen dong ikut running ini, pengen ikut open race ini, dan buat saya itu adalah hal yang positif ya. Olahraga jadi murah, olahraga jadi gampang jadi sangat-sangat friendly lah gitu. Jadi ini adalah hal yang harus terus dipertahankan sih. Wow. Iya sih, kita kadang suka lihat di Instagram ya tiap weekend anak-anak pada pegang medali semuanya, tadang, foto gitu. Finisher. Iya. Tapi saya belum pernah coba, nanti kapan-kapan kita harus coba. Ada pride tersendiri kalau pegang medali finisher. Benar, karena saya pernah jadi atlet yang memang harus latihan keras untuk get a medals. Terus jadi finisher yang berjuang 5 kilo untuk dapat medali finisher, itu pride-nya beda, tapi sama-sama bikin happy gitu. Oh, berarti harus coba. Oke. Nah, kakak, boleh dong bagi tips and trick untuk sobat negeriku sesuai dengan pengalaman kakak, buat sobat negeriku yang juga punya cita-cita buat menjadi atletik ya khususnya. Kalau tips and trick yang pertama itu tadi ya, kembali ke disiplin diri. Being an athlete is not easy. Jadi atlet itu tidak pernah mudah. Jadi atlet itu tantangannya banyak. Kamu akan kalah ribuan kali sebelum nantinya kamu menang. And then yang terakhir, kamu harus percaya diri. Kamu harus pede dengan dirimu. Karena kalau tidak percaya diri, kalau tidak percaya dengan kemampuanmu sendiri, terus siapa yang mau percaya? Kalau tidak kamu sendiri yang percaya, terus siapa yang mau percaya? Jadi kalau tipsnya itu tadi. Be yourself, trust yourself, trust the process. Itu ya teman-teman, percaya pada diri, percaya pada proses, dan yang terakhir percaya sama tadi apa ya, saya juga lupa. Gitu ya teman-teman. Oke.
Kakak, seperti yang tadi kakak bilang bahwa kakak kerja di salah satu perusahaan BUMN ya. Bagian apa kakak? Saya industrial relation di bagian HRD-nya. Itu perusahaan apa, sorry kakak? Pelabuhan sih. Pelabuhan Iya. ya. Oh, kenapa kakak pilih perusahaan itu? Di Terminal Teluk Lamung. Kenapa? Mimpi. Jadi dulu mimpi saya adalah saya harus kerja di pelabuhan. Dijawab sama Tuhan, dikasih kerja di pelabuhan gitu. Oh, Jadi semuanya itu based on dream sih. Dari mimpi itu. Jadi atlet juga mimpi dulu. Karena nonton PON terus saya bilang ke mama saya mau jadi atlet kayak kakak itu. Jadi atlet. Terus ketika di usia SMA saya bilang saya mau kerja di pelabuhan. Beneran terjadi, saya kerja di pelabuhan sekarang. Dan itu karena kakak tinggal dekat pelabuhan atau seperti apa itu kakak? mungkin karena saya memang suka laut ya. Oh, kakak suka laut. Ya, saya suka laut. Oh, Gitu. Jadi kerjanya dapatnya langsung semua gitu loh. Iya. Dapat kerja di pelabuhan dekat laut, bisa nonton sunset oh, wow, gitu, setiap hari. keren sekali ya. Berarti kakak kira-kira ada lagi nggak sih kakak yang kayak mimpi kakak yang belum terwujud? Mimpi yang belum terwujud itu banyak ya. Salah satunya adalah saya masih terus mencari cara untuk apa yang bisa saya lakukan untuk atlet-atlet muda Papua. Itu masih terus saya gali sampai dengan hari ini. Gitu. Saya masih mencari cara apa yang bisa saya share, saya bagikan. Mungkin salah satunya dari acara ini ya. Gitu. Jadi kalau tanya apa mimpi yang belum dijawab, ya ini salah satunya. Apa yang bisa saya perbuat untuk Papua. Gitu. Masih saya gali sampai dengan hari ini. Mimpi selanjutnya, karena tadi semua hal yang Kak Serafi sampaikan ini tuh berawal dari mimpi. Mimpi pengen jadi seorang atlet akhirnya terwujud, terus mimpi pengen kerja di pelabuhan karena memang suka ya sama laut, terus akhirnya bisa kerja dan di salah satu perusahaan BUMN yang besar juga gitu ya Kak Serafi ya. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Serafi untuk bisa berprestasi dan terus melangkah sejauh ini Kak Serafi? Kalau ditanya yang memotivasi itu apa? Mungkin karena yang pertama itu orang tua ya. Motivasi terbesar menurut saya hari-hari ini tetap orang tua. Karena kalau nggak ada mereka saya nggak punya tujuan sebenarnya ya kan. Saya lari buat siapa? Hasilnya untuk siapa? Kan gitu. Semuanya kembali kepada siapa nih, mau dikasih ke siapa. Jadi motivasi terbesar jelas orang tua saya. Dan kalau di hari-hari ditanya kali ini motivasinya siapa? Motivasinya setelah menjadi pengurus adalah atlet-atlet muda yang sekarang sedang berkembang sih. Gitu. Wow. Berbicara mengenai atlet-atlet muda nih kakak, khususnya untuk Papua, bagaimana Kak Serafi melihat bakat dari atlet Papua saat ini Kak Serafi? Saya kalau mau jujur atlet Papua hari-hari ini tuh luar biasa. Khususnya kalau sepak bola mungkin tuh sering lihat ya. Tapi kalau atletik itu kan jarang dong diekspos. Tapi saya boleh cerita, kemarin Asian University Games salah satu penyumbang medali untuk tim atletik adalah anak Papua, namanya Vincentia. Itu cewek. Dia berhasil lompat. Jadi dia meraih medali emas di nomor lompat jauh dengan lompatan 6,14 meter. Jadi itu wow, karena tidak mudah. Itu nomor yang tidak mudah. Kalau sprinter Papua banyak. Pelompat Papua itu tidak banyak gitu. Jadi ada satu yang namanya Vincentia ini yang membuat saya bangga menceritakan dia adalah hari ini dia bertanding. Besok pagi jam 9 dia harus ujian skripsi. Jadi saya seperti berkaca ke diri saya dulu. Ya dulu saya seperti ini loh. Usaha saya seperti ini loh. Jadi kalau kita melihat sekarang luar biasa atlet-atlet Papua hari-hari ini. Beberapa kompetisi di luar negeri itu mereka meraih banyak medali gitu. Jadi yang perlu dipertahankan, mungkin saya bisa bilang hari ini adalah how to maintain. Bagaimana memaintain mereka, bagaimana kita itu menjadi istilahnya adalah kita yang membuka jalan untuk mereka.
bagaimana kita menjaga mereka sampai mereka bisa meraih level yang paling tinggi gitu. Kalau sebelumnya ASEAN, kita harus percaya kalau nantinya mereka akan jadi juara-juara Asia, bahkan juara internasional yang lain gitu. Kira-kira dari hal ini, apa yang perlu ditingkatkan saat ini menurut pandangan Kak Serafi sebagai seorang atlet? Ini secara umum atau khusus untuk atlet muda Papua? Khusus buat anak-anak Papua dulu dan secara umum. Kembali lagi saya tekankan disiplin. Oke. Yang perlu ditingkatkan itu adalah disiplin. Orang itu meraih itu gampang, tapi mempertahankan it's not easy. Ya kan? Mimpi bisa membuat kita meraih sesuatu, tapi mimpi belum tentu membuat kita bertahan pada posisi itu. Wow. Betul dong. Betul. Jadi juara is easy. Latihan aja lebih keras dari orang lain. Tapi ketika kamu sudah jadi juara, how to maintain? Kalau orang lain latihan 2 kali, kamu harus latihan berapa kali? 3 mungkin atau 4. Yes, of course. Strategi masing-masing. Jadi disiplin, bijaklah dalam berlaku dan bertindak, berlaku dan bersikap gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang kalau ketika kita sudah ada di atas tuh kadang kita lupa sama orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena ketika kita ada di atas tuh kayak kita sudah tidak mau melihat orang di sekitar kita. Saya nggak bilang oh semua orang begitu, enggak, tapi ada beberapa orang yang kadang ketika kita sudah ada di satu poin paling tinggi, kita kadang lupa bahwa ada supporting system di samping kita yang tetap butuh perhatian kita. Jadi kalau kamu sudah ada di satu level lebih tinggi, please jangan lupa be humble, karena ada orang-orang, ada supporting system di sekitarmu yang mereka itu adalah bagian yang tidak terlepaskan dari posisimu hari ini. Wow. Dari perkataan Kak Serafi saya jadinya terpikir satu kata. Kayak kita kan berada di atas, kita nggak mungkin lihat ke atas lagi kan. Maksudnya kita nggak mungkin lihat ke atas, so pasti kita nggak akan lihat ke bawah. Betul. Harusnya sih seperti itu. Harusnya ya. seperti itu. Karena kalau tuh di atas tuh melihat apa di atas, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Berarti harus lihat ke bawah. Betul. Wow, keren sekali Kak Serafi. Kak Serafi boleh dong saran untuk anak-anak muda Papua yang tentunya mereka juga punya cita-cita dan mereka pengen juga jadi atlet seperti kakak. Boleh dong saran buat mereka seperti apa kakak? Yang pertama, bermimpilah yang besar. Karena memang kita perlu bermimpi supaya kita punya arah dan tujuan. Setelah bermimpi, berjuanglah sekeras mungkin. Jatuh bangun itu pasti, gagal itu pasti. Tapi yang gak boleh adalah menyerah. Karena kalau menyerah, semua mimpi itu hilang. Padahal mimpi itu guideline-nya kan. Oh wow. Yang terakhir adalah disiplin dan berkomitmen. Karena apa yang kau pilih di awal, itu harus kau pertahankan dengan komitmen dan disiplin untuk sampai ke titik kau mimpi itu tadi sih. Jadi ya, jangan menyerah. Teman-teman, jangan menyerah. Fokus Disiplin, pada apa fokus yang pada kalian apa yang- impikan, yes. berjuang. Betul. Dan fokus disiplin ya. Iya. Wow. Karena yang sulit kan disiplin. Betul, ini jadi apa ya? Evaluasi juga buat saya dan juga buat teman-teman ya. Ingat disiplin dan jangan pernah berputus asa ya. Terus melangkah ya kakak ya. Berjuang tadi kakak Serafi bilang. Kakak, ini kita berbicara tentang diskriminasi. Sempat mau menyerah ya karena diskriminasi atau bully itu kakak? Pernah ada di fase itu? Pernah, waktu awal-awal pas mau jadi atlet. Jadi awal-awal sebelum sampai ke menang itu dulu dikatain kecil, dulu dikatain hitam, dulu banyak hal. Tapi waktu itu saya juga bilang, mas saya nggak mau jadi atlet aja lah, sudahlah, stop lah, saya nggak tahan dengan bullying. Tapi kembali lagi, makanya tadi saya bilang bahwa orang tua itu adalah tempat bersandar paling baik. Karena ketika saya ngomong sama mereka, saya kok diginiin ya, saya kok dibilang berbeda ya sama teman-teman saya. Jawaban mama saya simple, dia bilang, loh ya karena kamu unik. Kalau kamu unik, ya jangan menyerah dong. Gitu. Buktiin kalau kamu tidak bisa diremehkan. Buktiin kalau kamu nggak bisa dibully. Jangan sampai bullying itu menghambat langkahmu. Tapi cobalah menggunakan bullying itu jadi sesuatu yang positif. Dimana bullying itu yang mendorong saya sampai jadi yang hari ini, Serafi hari ini. Gitu. Wow. Terus setelah itu kan kakak membuktikan dengan kakak mendapatkan medali emas. Terus sejak
Kakak menang emas dan sering ikut PON dan menang banyak medali juga ya. Kakak sempat ikut SEA Games 5 kali berturut-turut ya, hingga mendapat julukan perempuan tercepat di Asia Tenggara. Boleh diceritakan dong kakak? PON itu 5 kali. PON 5 kali, SEA Games 5 kali gitu. Jadi kalau di total tuh 20 tahun ada di SEA Games dan di PON gitu. Jadi itu adalah momen yang tidak akan terlupakan ya. Jadi menyenangkan ketika kamu ada dari yang paling kecil sampai kamu jadi senior. Jadi sebelum saya pensiun jadi atlet itu, saya merupakan yang paling senior di tim Jawa Timur saat itu gitu. Jadi apakah itu menyenangkan? Sangat menyenangkan. Tapi ada pengorbanan di balik itu. Contohnya ketika saya usia 12 tahun saya udah di dalam tim. Oh. Saya udah di tim Jawa Timur. Ketika saya usia 15 tahun, saya sudah di tim Platnas gitu. Dimana teman-teman di seusia saya sedang bermain, sedang menikmati hidup, sedang nonton di mall, sedang jalan, saya lagi latihan di lapangan. Jadi yang saya korbankan adalah masa muda saya. Tapi apa saya menyesal? Enggak, saya enggak menyesal. Karena di balik itu saya baru bisa menjawab hari ini kalau wah ternyata di balik kelelahan saya, di balik keringat itu ada hal-hal yang membanggakan di belakang itu yang bisa saya ceritakan hari ini gitu. Wow. Di antara prestasi-prestasi tersebut kakak, mana yang paling berkesan buat Kak Serafi? SEA Games 2011. Karena itu tadi, karena kawin gelar dengan adik saya di nomor 100 meter putra dan putri. Indonesia medali emas waktu itu, setelah 12 tahun kami tidak pernah dapat medali emas. Lalu sekaligus rekornas waktu itu, rekor nasional untuk nomor 4 kali 100 meter putri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Masih atas nama saya dan tim. Wow, luar biasa sekali ya. Banyak sekali prestasi dan itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan karena sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkan rekor dari Kak Serafi. Wow, tentunya kita juga berbangga ya Kak Serafi, karena Kak Serafi adalah ya salah satu anak Papua yang berhasil ada di sana. Kak Serafi, kita mau main games, flash game. Jadi di sini kakak akan pilih ini atau itu dari apa yang Yuni sampaikan ya kakak ya. Oke, ini kita bisa mulai. Oke, siap. Sprinter harus cepat kan? Oh iya. Oke. Olahraga atau makan? Olahraga. Sepak bola atau lari? Lari. Lari jarak pendek atau jarak jauh? Pendek. SEA Games atau PON? SEA Games atau PON? SEA Games. Cedera atau kalah? Cedera deh. Puslatda atau pelatnas? Aduh. Pelatnas. Karyawan kantoran atau atlet? Karyawan. Terakhir, Papua atau Jawa Timur? Atau hal yang sulit dijawab ya. Pilih satu. Tetap anak Papua. Papua ya. Tetap anak Papua kan. Oke. Nah, luar biasa sekali ya, tadi Tong sudah berbincang banyak dengan Kakak Serafi. Banyak sekali pesan yang sudah Tong dapat. Kayak semua tuh berawal dari apa yang kita mimpikan ya. Dan tadi Kakak Serafi juga bilang bahwa mimpi adalah guideline kita untuk kita bisa menentukan kita mau jalan kemana nih kakak. Seperti itu. Terus Kakak Serafi nih masih bisa bahasa Papua atau? Mungkin logat ya. Dialek Papua. Oh iya, saya juga tidak bisa bahasa Papua. Baru tanya Kakak Serafi bisa bahasa Papua kan tidak? Itu kan kurang elok ya. Oke, Kakak Serafi, boleh dong Kakak Serafi kasih closing statement untuk teman-teman di Papua tapi pakai logat Papua, dialek Papua, Kakak Serafi. Untuk kamu semua, kamu harus punya mimpi yang besar untuk Papua. Itu penting. Karena dengan kamu bermimpi, di situ kamu akan tahu kamu harus apa dan bagaimana. Karena kalau tidak mimpi, kamu di dunia itu hampa. Dan dengan mimpi nantinya, kamu akan jadi orang yang dapat mendisiplinkan diri sendiri, dapat berkomitmen akan mimpi itu, dan ketika kamu sampai di kampung mimpi dan berhasil, kamu akan bilang pada akhirnya, Tuhan terima kasih, ini sapu mimpi dan saya sudah berhasil sampai di sini. That's life. Gitu. Believe in yourself. Wow. Closing statement yang sangat luar biasa.
Kakak satu lagi yang saya mau minta kakak tambahkan khusus buat perempuan-perempuan Papua supaya dong tuh berani melangkah sejauh ini seperti kakak Serafi, karena saat ini ketong punya salah satu tokoh di cabang olahraga yang selalu ketong dengar dan selalu ketong baca di media sosial dan lain sebagainya, kakak Serafi, dan kakak adalah seorang Papua. Kakak bisa berikan motivasi untuk kita punya perempuan-perempuan Papua khususnya kakak. Satu yang harus kami ingat tuh kamu cantik. Kamu cantik dan kamu diri sendiri. Jangan pedulikan kata orang, karena orang di luar itu tidak tahu kamu tuh seperti apa. Yang kedua, ketika kamu percaya dengan kamu diri sendiri, berusahalah dan tetap menjaga untuk bisa jadi perempuan yang menghargai kamu diri sendiri. Karena kadang tong sebagai perempuan tong lupa untuk menghargai kamu diri sendiri. Itu yang penting, itu yang hari-hari ini saya rasa kurang. Itu. Yang terakhir, kita perempuan Papua ini menurut saya sendiri tuh tong itu unik, tong diciptakan unik. Jadi dengan keunikan itu, bagaimana caranya kamu mengangkat kamu keunikan itu menjadi sesuatu yang positif yang bisa dibagikan untuk kamu di sekitar. Jadi jangan takut untuk tetap menjadi diri sendiri. Gitu. Buat perempuan-perempuan Papua, jangan takut menjadi diri sendiri karena kamu itu unik. Kak Serafi, terima kasih untuk kesempatannya, kita bisa bertemu hari ini, kita bisa berdiskusi banyak sekali hal. Terima kasih juga karena selalu menjadi inspirasi buat ketong anak-anak Papua, khususnya anak-anak perempuan Papua ya, karena di sini Kak Serafi hadir dan menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Dan juga kita mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Torang Bacarita, dan ingat selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Saya Yunita Wanim, sampai jumpa.